9.10 gimana? Ya. Baik, mungkin akan kami mulai sebentar lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita menyatakan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kuliah tematik pembekalan keprofesian bidang perencanaan wilayah dan kota tahun 2021. Yang pada pagi hari ini mengangkat tema kompetensi profesi perencana wilayah dan kota. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua IAP Provinsi Jawa Tengah, Dr. Agung Pangarso, STMT. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Yang terhormat Bapak Insinyur Rizan Pamardi Utomo, MURP. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, salam. Ya. Yang terhormat pula seluruh Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman dari PWK UNS dan ITNY yang telah hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Adi Rumutakin dari PWK UNS 2020 selaku Master of Ceremony yang akan memandu keberlangsungan acara pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara kuliah tematik pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan oleh Bapak Insinyur Rizan Pamardi Utomo. Yang kedua adalah pembukaan serta pembacaan kurikulum vitae narasumber oleh moderator. Yang ketiga adalah pemaparan materi oleh Ketua IAP Jawa Tengah. Yang keempat adalah forum diskusi, dan yang kelima adalah dokumentasi dan penutupan. Menginjak acara yang pertama, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Rizan Pamardi Utomo, MURP. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak semua, khususnya Pak Agung yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk acara ini. Kemudian juga Pak Iwan dari ITNY yang menjadi mitra untuk penyelenggaraan kegiatan ini, serta tentu saja semua peserta ya, terutama adalah jadi mahasiswa ini yang kami banggakan, baik dari UNS maupun ITNY. Ini yang harapannya nanti setelah lulus nanti bisa mengisi dunia profesi kita, terutama yang terkait dengan perencanaan. Nah, pada hari ini kita berkumpul karena dalam rangkaian acara kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia perencanaan, khususnya yang sesuai dengan bidang kita, yaitu Ikatan Ahli Perencana. Ya. Ada 4 seri kalau saya ingin mengingatkan. Nah, ini seri kedua. Seri kedua ini nanti akan kita menghadirkan Pak Agung Pangarso, Dr. Agung Pangarso sebagai Ketua IAP Jawa Tengah. Monggo nanti dijelaskan biografinya ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Agung yang sudah bersedia bekerja sama dan memberikan materi di sini. Materinya sendiri menurut saya ini hal yang sangat penting bagi kita, terutama adik-adik mahasiswa ya, yang nanti setelah lulus nanti akan masuk ke dunia profesi. Harapannya begitu, sebagian besar nanti akan ke sana. Dunia profesi tidak harus dunia profesi tidak harus berada di sisi swasta gitu, katakan kalau saya ingin menjelaskan ada swasta, ada pemerintahan, di birokrasi tidak, tapi di birokrasi juga ada juga profesi perencana di sana. Jadi ke depan nanti ada jabatan-jabatan fungsional di pemerintahan itu sebagai perencana itu. Jadi Anda nanti berprofesi perencana bisa di birokrasi, bisa juga praktisi yang mungkin bekerja di kalau katakan saja di dunia swasta gitu ya. Nah, silahkan nanti masing-masing saya rasa punya panggilan masing-masing untuk kemana akan bekerja setelah lulus nanti. Nah, terkait dengan itu,
meskipun sekarang ini masih pada belajar di kampus ya. Ini mudah-mudahan nanti penyampaian materi dari Pak Agung ini bisa semakin membukakan pemahaman kita mengenai dunia profesi rencana itu. Jadi Anda nanti akan dari mahasiswa nanti yang semakin mantap gitu. Oh iya, saya sekolah di sini bener nih, karena nanti setelah itu saya akan terjun ke dunia nyata itu sebagai apa. Gitu. Nah itu sudah semakin jelas gitu. Kompetensi saya rasa ini menjadi salah satu yang sangat penting. Kompetensi juga sebenarnya sudah dibekalkan di perguruan tinggi, tapi menjadi tugas profesional nanti untuk selalu menjaga kompetensi itu. Gitu. Jadi termasuk nanti IAP ini salah satunya adalah membantu nanti semua para profesional perencana itu untuk menjaga kompetensi ini. Dan bagaimana itu bisa berlangsung, tentu saja kita sebagai yang terjun di dunia profesi perencana nantinya, tentu saja harus mengenali betul gitu. Apa sih IAP itu ya, sebagai sebuah organisasi profesi yang sekarang diakui sebagai satu-satunya yang dunia perencanaan, perencanaan wilayah dan kota khususnya. Nah, monggo ini saya tidak bisa menduga lebih banyak mengenai apa yang akan disampaikan. Saya nanti akan juga ikut menyimak, ya. Dan barangkali tentu saja saya juga ikut merefresh pemahaman saya mengenai dunia profesi dari tayangan atau paparan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Agung. Jadi saya yakin manfaatnya akan banyak sekali bagi kita semua. Jadi sekali lagi selamat mengikuti ini workshop atau kuliah tematik ya, kuliah tematik gitu. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Agung, kepada Pak Iwan dari ITNJ, dan juga semua adik mahasiswa. Oh ya, satu lagi malah yang paling penting malah lupa. Jadi kenapa saya di sini? Karena kebetulan Bu Winnie, Prof. Winnie Astuti, Kaprodi UNS ini ada acara yang berbarengan gitu ya. Bu Isti Jabatul Alia juga ada acara yang berbarengan di IAP karena harus memberikan pelatihan atau pembekalan kepada para calon anggota IAP di calon profesional gitu. Akhirnya ya saya yang dijawil kebetulan yang mungkin karena yang berambut putih gitu. Terus agar mewakili beliau-beliau. Jadi sekali lagi kembali ke acara, monggo kita harap agar Agung bisa menyampaikan dan memberikan penjelasan kepada para mahasiswa, dan mahasiswa jangan sungkan-sungkan untuk berinteraksi atau meminta penjelasan atau ada hal-hal yang kurang jelas gitu ya. Jadi jadi mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan gitu dari kami, atau mungkin selamat menyelenggarakan dan selamat mengikuti kuliah. Waktu kami kembalikan ke panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizwan atas sambutannya. Meninjau acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh moderator. Kepada Khairunisa Nuramadani selaku moderator pada pagi hari ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih banyak Adirum selaku Master of Ceremony. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Saya Khairunisa dari UNS selaku moderator yang akan memandu jalannya kuliah tematik pada pagi hari ini. Seri kedua kuliah tematik hari ini bertemakan pembekalan keprofesian bidang perencanaan wilayah dan kota dengan judul Kompetensi Profesi dan Peran Organisasi Profesi Perencana Wilayah dan Kota. Gimana nanti teman-teman bisa langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber yang pastinya tidak asing lagi bagi kita serta kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Agung Pangarso selaku Ketua IAP Jawa Tengah. Saya harap teman-teman hari ini bisa aktif bertanya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung dituliskan melalui chat Zoom dengan format nama, _institusi, dan pertanyaan.
Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Agung Pangarso. Bapak Agung Pangarso menempuh pendidikan sarjana dan magister di bidang perencanaan wilayah dan kota di Universitas Diponegoro dan doktoral ilmu geografi di Universitas Gadjah Mada. Berpengalaman hampir 20 tahun dalam bidang PWK, pengelolaan lingkungan perkotaan, SDGs, perubahan iklim, energi terbarukan, pengembangan ekonomi lokal, pariwisata berkelanjutan, dan pembangunan daerah. Di antaranya bekerja untuk Bintari, JIKA, pemerintah Kabupaten Semarang, Oxfam, dan GIS. Mengikuti beberapa pelatihan seperti Regional Economic Development di Berlin, Jerman tahun 2007, dan Climate Leadership Program atau CLP di Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2012. Saat ini Bapak Agung bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dan aktif sebagai Ketua Ikatan Ahli Perencana Jawa Tengah. Halo, selamat pagi Bapak Agung. Pagi Nisa, terima kasih. Ya, mungkin langsung saja Bapak untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di forum ini, dan tak lupa pertama kita bersyukur di bulan Ramadan ini kita masih bisa beraktivitas, dan tak lupa kami menyampaikan selamat berpuasa untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang menjalankannya, dan terima kasih. Saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Rizon yang sudah mengundang kami di IAP Jawa Tengah untuk berkolaborasi dalam kegiatan ini, dan juga Bapak Ibu dosen UNS maupun ITNY, ada Pak Galing, ada Pak Oni, ada Pak Iwan. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan juga tentu teman-teman semuanya, mahasiswa semuanya yang kami banggakan. Bapak Ibu sekalian, IAP adalah salah satu organisasi profesi yang membidangi bidang perencanaan wilayah dan kota, dan kami berharap kuliah profesi ini, kuliah tematik ini bisa mempererat ya antara dunia profesi dengan dunia akademis, sehingga tidak ada gap antara dunia profesional dengan apa yang disiapkan oleh pendidikan tinggi. Baik, saya izin untuk memulai paparan. Saya akan share screen. Baik, sudah terlihat nggih? Jadi paparan kami mengambil judul kompetensi profesi perencana dan peran IAP sebagai organisasi profesi perencana. Yang pertama, ini karena IAP sedang berulang tahun, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sekarang IAP masuk pada usia yang cukup dewasa, usia emas, jadi kami sudah berusia 50 tahun IAP, dan hari ini kebetulan akan ada kegiatan dan akan ada sambutan dari Pak Presiden, Pak Joko Widodo akan memberikan sambutan terhadap dalam ulang tahun IAP ini. Momentum ini cukup bagus bagi kita yang bergerak di bidang perencanaan wilayah dan kota, karena organisasi ini dikenali lebih banyak, direkognisi oleh pemerintah cukup baik, sehingga Pak Presiden sendiri juga berkenan hadir untuk memberikan sambutan. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman nanti jam 2 bisa mengikuti acara ini, dan tentu ini kebahagiaan bagi kita semuanya yang berprofesi di bidang ini, dan juga kebahagiaan bagi teman-teman mahasiswa ya, bahwa organisasinya juga cukup dikenal baik di tingkat pemerintahan maupun di tingkat publik yang lain, dan ini adalah salah satu contoh yang nanti akan dilaksanakan di siang hari ini. Kemudian paparan saya akan ada 4 bagian utama, yaitu yang pertama adalah saya ingin menyampaikan hasil tracer study dan user need alumni PWK Undip. Kebetulan PWK Undip sedang melaksanakan studi penelusuran alumninya, dan itu bisa memberikan gambaran bagi kita alumni PWK Undip itu seperti apa, walaupun
hanya Undip ya, gambarannya hanya Undip, tapi nggak apa-apa, paling tidak itu bisa merefleksikan jurusan PWK yang lain, mungkin tidak terlalu berbeda. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan kompetensi perencana, apa yang diperlukan untuk memasuki dunia profesional di bidang perencanaan wilayah dan kota. Kemudian yang ketiga, akan saya berikan contoh-contoh saja beberapa tokoh alumni PWK yang sekarang cukup populer begitu, yang nanti kita bisa lihat kiprahnya seperti apa dan kita bisa mengambil pelajaran. Kemudian yang terakhir adalah tentang peran IAP sebagai organisasi profesi perencana wilayah dan kota. Baik, kita langsung mulai. Yang pertama tentang hasil studi ini. Studi ini dilakukan tahun 2020 dan saya salah satu yang menjadi responden di dalam studi ini sehingga mengetahui apa yang dilakukan dalam studi ini. Yang pertama kita bisa lihat ya lama studi. Ini rata-rata lama studi di PWK Undip adalah lebih dominasinya adalah 4 sampai 5 tahun. Mungkin tidak terlalu berbeda juga di UNS dan ITNY yang kurang dari 4 tahun juga ada. Ini seperti ini gambarannya. Kalau saya dulu 6 tahun ya untuk menyelesaikan S1 ya. Kemudian yang kedua adalah lama waktu tunggu bekerja. Jadi setelah lulus, berapa lama waktu tunggu alumni ini untuk memperoleh pekerjaan pertama kali. Nah, kalau kita lihat di sini dominasinya yang warna oranye itu adalah kurang dari 3 bulan. Artinya wajar, sangat wajar setelah lulus masih perlu waktu untuk memperoleh pekerjaan dan kurang dari 3 bulan menurut saya cukup baik untuk menunjukkan bahwa alumni PWK ini cukup laris begitu diserap oleh pasar ya. Kemudian yang kedua adalah 3-6 bulan ini, kemudian yang selebihnya adalah jumlahnya relatif lebih sedikit. Ini survei dilakukan terhadap 73 alumni PWK Undip. Kemudian ini yang menarik, di tempat mana Anda bekerja saat ini? Alumni Undip, PWK Undip, separuhnya ya adalah bekerja di instansi pemerintah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Rizon, beberapa tahun terakhir ini cukup banyak instansi pemerintah menerima lowongan pekerjaan ASN baru dari jurusan PWK, dan ini disyukuri oleh kita semuanya. Dan kalau kita lihat pemerintahan kita mulai tahun 2014 ya kalau tidak salah itu sudah ada kementerian yang membidangi tata ruang, karena sebelumnya bidang tata ruang itu kan menjadi bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi setelah Presiden Jokowi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dibentuk, dan dengan nomenklatur tata ruang ini menjadi sebuah kementerian, tentu perhatian publik akan lebih banyak terhadap profesi perencana wilayah dan kota. Dan ini diikuti oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang sekarang sudah hampir semua kabupaten kota sudah ada dinas tata ruang atau dinas PU, PR, PU dan penataan ruang dan sebagainya. Nah, artinya sudah disebut istilah tata ruang itu sudah disebut dan menjadi nomenklatur kelembagaan di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Dengan demikian, maka peluang ini cukup baik sehingga membuka semakin besar lulusan PWK ini bisa bekerja di sektor pemerintah. Nah, di sektor pemerintah sendiri ada jabatan-jabatan struktural di bidang tata ruang, misalnya kepala bidang, kepala seksi dan sebagainya. Tapi selain jabatan struktural juga ada jabatan fungsionalnya. Tadi Pak Rison menyampaikan ada fungsional analis tata ruang atau penata ruang. Ini ada tersendiri, sehingga ini menjadi peluang bagi teman-teman alumni lulusan PWK untuk berkarir di sektor publik, yaitu di bidang pemerintahan. Dan faktanya survei ini menunjukkan 50% lebih adalah bekerja di sektor publik, kemudian sisanya ya di swasta. Kalau kita lihat swasta kebanyakan mungkin ada di konsultan perencana ya, konsultan perencana, kemudian ada BUMN, BUMN,
ada NGO atau LSM, dan lainnya ya, lainnya beragam sekali ya, ada yang wira swasta, di sektor banking, keuangan, dan sebagainya. Nah, gambaran ini menurut saya cukup menggembirakan bagi kita, bagi perguruan tinggi yang menyiapkan mahasiswanya untuk masuk dalam dunia profesi. Kemudian selanjutnya pertimbangan apa yang pertimbangan utama apa yang Anda miliki dalam memilih pekerjaan sekarang. Nah, ini surveinya membuktikan bahwa 28% ini adalah dalam rangka mengembangkan karir. Kemudian yang 27% adalah sesuai dengan cita-cita dan keinginan. Nah, ini juga menggambarkan dua-duanya ya, 28% maupun 27% ini saya kira menunjukkan bahwa kita yang belajar di bidang PWK ini sudah inline ya dengan profesinya atau puas dengan profesinya, seperti itu bisa digambarkan, memuaskanlah kuliah di bidang ini, kemudian bekerja di bidang yang tidak terlalu berbeda. Nah, kalau yang ada yang tidak bisa memilih, ada yang kebebasan bekerja, ini juga pertimbangan-pertimbangannya. Tapi yang lebih banyak adalah sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan pengembangan karir yang diinginkan. Ini gambarannya seperti ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah pekerjaan sekarang sesuai dengan harapan ketika masih belajar di jurusan PWK? Ini juga sebagian besar sesuai harapan. Dan di bawahnya adalah biasa saja. Nah, kalau kita lihat yang paling depan sesuai harapan, ini juga menggembirakan. Artinya adik-adik dari gambaran ini menunjukkan bahwa adik-adik tidak perlu khawatir ya belajar dan menimba ilmu di bidang PWK nanti, karena dari survei ini membuktikan bahwa kebanyakannya adalah sesuai dengan yang diharapkan. Jadi semoga juga nanti adik-adik sesuai dengan yang diharapkan dari kuliah ini. Kemudian apakah pekerjaan saat ini berhubungan dengan bidang PWK? 80% lebih sesuai. Jadi mungkin juga masih yang keluar jalur masih banyak, tapi dominasinya masih dalam satu jalur bidang itu atau terkait dengan bidang yang dipelajari. Ini seperti ini. Kemudian survei juga dilakukan terhadap instansi atau lembaga yang menggunakan alumni PWK. Jadi user need survey begitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada lembaga yang menggunakan alumni PWK Undip, diketahui ada 10 kompetensi yang dianggap relevan. Saya mengambil yang 5 teratas ya. 5 teratas itu kompetensi yang paling relevan adalah kompetensi dalam hal koordinasi dan komunikasi. Nah, ini kita juga bisa melihat ini bahwa alumni PWK ini cukup baik melakukan komunikasi, melakukan koordinasi, bekerja sama, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dalam hal identifikasi, analisis masalah perencanaan dan pembangunan. Ini cukup baik juga alumni PWK ini mampu ya, punya kemampuan untuk melakukan identifikasi, analisis masalah perencanaan dan pembangunan. Nah, ini juga menjadi masukan bagi adik-adik yang sedang belajar. Kemampuan-kemampuan ini harusnya kita miliki, karena kemampuan-kemampuan ini yang paling dianggap relevan oleh user. Nah, yang ketiga adalah kemampuan melakukan identifikasi dan analisis masalah perencanaan ruang. Kemudian yang keempat, ini cukup menarik, kemampuan mengambil keputusan. Nah, ini juga input yang baik untuk adik-adik untuk belajar terus dalam proses pengambilan keputusan, misalnya dalam proses studio dan sebagainya, ini bisa dipelajari. Kenapa kita mengambil pilihan alternatif rencana ini dan sebagainya, pertimbangannya apa dan sebagainya, itu menjadi penting untuk dimiliki oleh seorang perencana. Kemudian melakukan identifikasi dan analisis perencanaan dan pengembangan lahan. Nah, ini kompetensi utama ya, saya kira teman-teman adik-adik juga mempelajari di kampus, perencanaan lahan, identifikasi lahan, tapak, dan sebagainya, ini juga ternyata bermanfaat dan itu dianggap relevan oleh user. User ini termasuk pemerintah, kemudian lembaga konsultan,
kemudian developer, lembaga internasional dan sebagainya. 10 kompetensi ini dianggap paling relevan. 5 itu yang paling penting menurut saya. Nanti silahkan nanti dipelajari. Kemudian kompetensi pendukung yang dinilai relevan ini juga perlu diperhatikan. Selain tadi kompetensi inti, mungkin ya kompetensi pendukung juga penting, yaitu komunikasi. Komunikasi cukup menjadi perhatian dari user, kemudian organisasi dan manajemen, kemudian berpikir kritis dan kepekaan sosial. Nah, ini juga penting. Silahkan adik-adik mengasah diri untuk berpikir yang kritis, kemudian mempunyai kepekaan sosial karena mungkin bidang PWK ini kan bidang yang terkait dengan publik. Kita bekerja di public domain begitu, sehingga apa yang terjadi fenomena yang ada di publik ini kita juga aware ya, memahami ada kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi yang ada di masyarakat, kita harus bisa memahami. Kemudian hubungan interpersonal dan manajemen organisasi, kemudian teknik analisis dan penulisan. Nah, teknik analisis dan penulisan ini juga penting karena ini mendukung kegiatan pekerjaan yang dilakukan. Nah, kalau kita melihat ini kan bahwa kita juga pekerjaan kita juga terkait dengan melakukan penulisan-penulisan atau mengkomunikasikan ide dan gagasan dalam media-media yang tertulis, baik itu report, baik itu laporan, baik itu komunikasi korespondensi surat menyurat dan sebagainya. Ini diperlukan. Jadi tidak hanya komunikasi verbal, tapi juga komunikasi tertulis, menyampaikan ide secara tertulis, ini juga perlu dimiliki oleh seorang ahli PWK. Yang bawah mungkin saya tidak perlu bahas, teman-teman nanti bisa pelajari sendiri. Kemudian masuk komunikasi ini. Jenis komunikasi apa yang banyak dilakukan di lingkungan pekerjaan Anda? Nah, ini yang paling banyak memang komunikasi atasan bawahan. Nah, komunikasi atasan bawahan ini adalah komunikasi dalam satu tim ya, kalau di dalam pekerjaan, baik kalau itu di pemerintahan juga terjadi dalam satu lembaga, institusi, memang ada mekanismenya. Kemudian di dalam non pemerintahan, di dalam tim fungsional juga demikian. Kalau kita menyusun satu produk perencanaan, tentu akan ada tim, antara tim leader dengan anggota tim, dengan asisten dan sebagainya, ini berjalan dengan baik. Dan ini penting untuk dimiliki kemampuan ini. Kemudian yang kedua, kita melihat yang warna hijau itu adalah komunikasi dengan masyarakat. Nah, komunikasi publik juga penting. Ini silahkan adik-adik belajar bagaimana mengkomunikasikan ide gagasan itu dengan masyarakat atau dengan publik atau dengan orang banyak yang lebih luas. Nah, sehingga public speaking, public communication ini mohon bisa dipelajari dan disiapkan. Jadi tidak terbatas pada kemampuan untuk menganalisis saja, tapi juga kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil analisis, hasil rencana dan sebagainya dengan publik. Ya. Kemudian ini posisi alumni PWK di institusi, kalau kita lihat sebagian besar ya adalah tenaga ahli atau peneliti. Kita bisa melihat ini di pemerintahan maupun di non pemerintahan. Kalau di pemerintahan, kalau tenaga ahli dan peneliti ahli, tenaga ahli ini biasanya dia diminta untuk melakukan kajian-kajian, diminta untuk melakukan analisis-analisis. Nah, ini kompetensi PWK ini diperlukan sehingga lebih banyak diperlukan sebagai tenaga ahli dan peneliti. Kemudian yang 32% adalah sebagai kepala bidang dan tim leader. Nah, kalau di pemerintahan posisi-posisi manajerial, middle manajerial ini seperti kepala bidang, kepala seksi ini cukup banyak dipegang oleh teman-teman alumni PWK. Kemudian kalau di tingkat project di swasta adalah tim leader biasanya. Yang harus disiapkan oleh teman-teman, siap menjadi tim leader, siap menjadi kepala bidang dan sebagainya. Ini faktanya seperti ini. Kemudian tim pendukung ini tidak terlalu banyak. Staf biasa juga tidak terlalu banyak. Biasanya kalau di pemerintahan kalau lulusan PWK dia tidak staf biasa ya. Kalau staf biasa itu staf umum ya. Kalau di pemerintahan biasanya dia diperlukan, sangat diperlukan sebagai staf yang mempunyai keahlian, sebagai tenaga ahli, sehingga di sini disebutnya sebagai tenaga ahli.
Oke, ini gambaran posisinya. Kemudian isu strategis. Nah, isu strategis ini 5-10 tahun mendatang kita juga harus aware begitu, memahami apa yang akan terjadi. Di antaranya adalah yang pertama lingkungan global, misalnya terkait dengan climate resilient ya, apa perubahan iklim. Kemudian sustainability development, SDGs, isu SDGs kita harus pahami. Kemudian isu tentang sampah, isu tentang kebencanaan ini akan menguat ke depan, sehingga silahkan adik-adik mempelajari dan menyiapkan diri untuk nanti jika bekerja di dalam isu-isu itu adik-adik akan siap. Kemudian teknologi. Nah, teknologi ini terkait dengan digitalisasi atau penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi dalam pekerjaan. Nah, pemanfaatan data big data dan sebagainya ini diperlukan. Nah, silahkan adik-adik mempelajari, menyiapkan diri untuk menggunakan go digital atau go digital ini sudah waktunya, termasuk kita hari ini juga melakukannya secara digital. Kemudian komunikasi sendiri, jadi ada pembelajaran jarak jauh, ada internasionalisasi, jadi pengetahuan tentang isu-isu internasional, kemudian kerjasama internasional, dan kerjasama tidak akan terbatas pada antar wilayah di satu provinsi dan sebagainya di dalam skala nasional saja, tapi kerjasama juga akan mengait dengan komunitas-komunitas internasional. Ini fenomena yang akan terjadi. Kemudian investasi juga demikian. Adik-adik juga diminta untuk memahami fenomena-fenomena investasi, misalnya kerjasama pembiayaan, investasi dari lembaga pemerintah, non-pemerintah, swasta, dan sebagainya. Mungkin kita bisa belajar ya fenomena beberapa tahun terakhir ini, pengembangan infrastruktur yang pesat. Nah, itu kan juga bukan murni dana pemerintah, tetapi investasi swasta yang masuk, seperti jalan tol dan sebagainya. Nah, skema-skema investasi dan sebagainya ini perlu dipahami oleh ahli-ahli BWK dan mahasiswa-mahasiswa BWK. Dan terakhir adalah isu tentang penyediaan sarana prasarana dasar ya, masih menguat. Ini juga sekarang menguat ya, para sarana transportasi, permukiman, fasilitas sosial ekonomi dan sebagainya masih menguat dalam 5-10 tahun ke depan. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ini terkait perancangan kota, ini lebih spesifik ya, karena di PWK Undip ada dua mainstream begitu, yang satu di perencanaan kota wilayah, yang satu di perancangan kota. Nah, di perancangan kota juga ada beberapa isu yang kemungkinan 5-10 tahun mendatang juga masih menguat, yaitu public space, green city ya, kemudian kota sehat. Nah, apalagi sekarang pandemik ya, respon terhadap pandemik ini juga perlu disiapkan oleh perencana kota. Kemudian konservasi kota, konservasi budaya, kemudian konservasi alam dan sebagainya ini juga perlu. Kemudian ethnic city, ekonomi kreatif ini juga menjadi isu yang penting 5-10 tahun ke depan. Kemudian desain ruang inklusif ini yang ditangkap seperti ini. Oke. Kemudian tantangan di dunia kerja ya, yang pertama adalah tantangan kecepatan data informasi. Kemudian yang kedua adalah partisipasi dan peran masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah otomatisasi pekerjaan dan alat analisis. Paling tidak 3 hal itu yang paling besar, sehingga silahkan kita semuanya untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan kecepatan data informasi yang berkembang. Jadi mungkin waktu saya dulu kuliah dengan sekarang agak beda, cari datanya dan sebagainya. Penggunaan data spasialnya mungkin juga agak beda. Dulu belum ada data citra satelit teknologi tinggi, dulu masih harus pakai peta Babur Sutanal dan sebagainya. Tapi sekarang adik-adik bisa menggunakan data citra satelit teknologi tinggi yang update setiap saat ya, yang disediakan oleh Google dan sebagainya. Adik-adik bisa menggunakan data transportasi real time sekarang. Nah, itu juga agak berbeda. Nah, tantangan teknologi informasi ini perlu juga diketahui dan direspon oleh para perencana kota.
Kemudian yang kedua itu partisipasi dan peran masyarakat. Publik juga permintaan aspirasi publik ini juga semakin banyak dalam kurun waktu terakhir, didukung dengan adanya teknologi informasi komunikasi. Sebenarnya sewaktu-waktu kejadian misalnya kerusakan lingkungan atau penyediaan sarana prasarana publik yang tidak tepat bisa langsung viral dalam situasi seperti ini. Nah, respon-respon terhadap situasi yang cepat itu yang diperlukan oleh seorang perencana. Nah, kecepatan gerak para perencana ini berbeda antara dulu dan sekarang karena komen terhadap kegiatan perencanaan, produk perencanaan itu bisa dilakukan oleh semua orang sekarang. Nah, ini juga menuntut kita para perencana juga aware dan bisa mengikuti fenomena yang sedang berlangsung. Ini kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian kompetensi yang dibutuhkan pengguna ini ya seperti tadi di depan ya, ada kemampuan berkomunikasi, keterampilan teknologi, penguasaan teknologi, kemandirian dan inisiatif ini juga penting. Nah, ini juga bisa menjadi masukan bagi adik-adik untuk siap ya menjadi pribadi-pribadi yang bisa berkomunikasi, terampil terhadap teknologi dan juga mandiri dan punya inisiatif. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian pemahaman teori dan literasi yang tidak terlalu, pemahaman teori tidak terlalu menjadi ini ya, kalau menurut survei ini lebih banyak ke komunikasi, teknologi, inisiatif, baru mungkin didukung teori dan literasinya. Ini seperti ini. Oke. Kalau perilaku ini ya alhamdulillah nih 100% berperilaku baik nih, dari hasil survei menunjukkan bahwa lulusan-lulusan kita punya perilaku yang baik. Kemudian ada beberapa isu ya, etos kerja cukup baik, ulet, tanggung jawab, jujur, bekerja cepat. Ini juga bisa menjadi contoh kita ya, adik-adik semuanya bisa mengambil pelajaran ini. Jujur, optimis, pembelajar. Nah, pembelajar ini juga penting adik-adik, bahwa sifat pembelajar ini diperlukan, bahkan tidak berhenti setelah lulus. Jadi konsepnya adalah lifetime learner, lifetime learning. Jadi pembelajar sepanjang masa. Nah, ini juga menjadi perhatian karena ilmu pengetahuan itu sifatnya sangat dinamis, apalagi dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat seperti ini, maka ilmu pengetahuan dan teknologi juga berkembang cepat, pesat, sehingga menuntut kita untuk selalu belajar, tidak puas dengan apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, karena semuanya terjadi perubahan. Itu. Kemudian sopan, adaptif, dan terstruktur. Jadi berpikir terstruktur juga menjadi perilaku yang dimiliki oleh alumni PWK. Baik, itu secara umum tadi adalah hasil surveinya. Kita coba masuk lebih rinci lagi ke kompetensi perencana, walaupun sebagian tadi sudah disampaikan ya. Kita coba lihat lagi lah apa yang sebenarnya diharapkan dari profesi ini. Nah, yang pertama tentu kita lihat lagi ya, profesi ini kan menjadi bagian dari architectural and engineering services sesuai dengan UNCTC kita di tingkat internasional, bahwa kita satu rumpun ya dengan ilmu arsitektur dan keteknikan atau rekayasa, yaitu bagiannya di sini ada 4 ya, arsitektur, engineering services, integrated engineering services, dan urban planning and landscape architecture. Jadi kita dekat ya dengan arsitektur lanskap. Nah, itu nomor CPC kita itu kan 86741. Jadi ini kalau kita lihat pengertiannya ya, urban planning services covering development services programs regarding land use, site selection, control and utilization, road system and service of land, with the view to creating the maintaining systemic coordinated urban planning. Jadi memang bidang ini atau profesi ini terkait dengan program-program pembangunan yang menggunakan lahan ya, berorientasi lahan, melakukan pemilihan lahan untuk berbagai kepentingan, kemudian melakukan kontrol dan utilisasi,
kemudian pengembangan jalan, dan services atau layanan-layanan suatu ruang atau lahan. Ini yang diidentifikasi atau yang diidentifikasi di tingkat global seperti ini, sehingga kita siap untuk menindaklanjuti dalam tataran praktis. Nah, kalau di tingkat nasional sama juga jabarannya, ini dari tingkat global dijabarkan di tingkat nasional. Di bidang jasa konstruksi ya, kita juga seperti tadi berdekatan dengan arsitektur, engineering itu sipil ya, teknik sipil, kemudian ada juga mechanical electrical, kemudian tata lingkungan. Nah, kita berada di tata lingkungan ini, dan bersama-sama dengan teknik lingkungan, teknik sanitasi, teknik air minum, dan nomor registrasi kita di 502. Nah, kualifikasi ahlinya ada 3, yaitu ahli muda, yang baru lulus nanti akan menjadi ahli muda dulu, kemudian setelah pengalaman beberapa tahun bisa mengajukan sebagai ahli madya, dan juga setelah itu bisa menjadi ahli utama. Agak sedikit berbeda ya, ahli muda, ahli madya, ahli utama, kualifikasinya, tanggung jawabnya, dan sebagainya. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, di dalam aturan di Indonesia, profesi perencana wilayah dan kota ini diatur di dalam SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi setiap profesi ada registrasinya, ada pengaturannya, dan ada kode jabatannya. Kode jabatan kita di M711000.01 itu. Nah, jabatan kerjanya sesuai SKKNI adalah perencana tata ruang wilayah dan kota. Walaupun kebijakan ini kami di IAP juga sedang mengusulkan untuk direview kembali, karena sepertinya ini masih sangat umum dan sudah cukup lama ya apa pengertiannya, sementara situasi sudah banyak berubah. Ini ya umum-umum saja sih, melaksanakan pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota dan sebagainya, ya normatif gitu. Kemudian ini adalah kompetensi kerjanya kalau ahli muda. Nah, ahli muda itu paling tidak harus menguasai 13 hal ini. Nah, sepertinya ini juga sudah dipelajari oleh adik-adik di perguruan tinggi, tapi yang perlu saya tambahkan misalnya SMK 3L itu adalah Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan, Kerja dan Lingkungan ya, health and safety itu ya. Kemudian etos kerja, kemudian melakukan dan menerapkan NSPK. NSPK itu adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria. Adalah aturan-aturan, pedoman-pedoman di dalam merencanakan kota. Mungkin sudah dipelajari adik-adik di studio ya, yang sudah studio mungkin sudah paham ya, NSPK itu ada standar-standar perencanaan dan sebagainya, itu harus diterapkan dalam perencanaan. Kemudian melakukan survei, pengumpulan data, analisis, penyusunan rencana, membuat laporan, dan sebagainya. Ya, ini seperti ini. Ya, ini ahli muda. Nah, paling tidak adik-adik yang nanti sudah lulus harus punya 13 kompetensi ini. Ini wajib ya. Kemudian setelah itu menjadi ahli madya, ada tambahan-tambahan, misalnya menyusun rencana perda, mengkoordinasikan tim, dan sebagainya. Ya, hampir sama. Kemudian ini saya ambil dari beberapa di tingkat internasional ya. Kita perlu pahami juga bahwa planning adalah sesuatu yang terkait dengan kolaborasi. Nah, ini juga penting bahwa kita tidak bekerja sendiri, tetapi pekerjaan yang dilakukan oleh planner adalah pekerjaan kolaborasi. Sehingga kita harus bisa bekerja sama dengan para pihak, dengan pihak lain, baik itu internal maupun eksternal. Kalau kita baca di sini adalah planning is highly collaborative field and planners spend much of their time working with others. Jadi sebagian waktu yang dilakukan oleh perencana adalah bekerja dengan orang lain. Sehingga adik-adik yang selama ini tidak bisa bekerja dengan orang lain, silahkan untuk berpikir kembali, kalau menjadi planner harus bekerja dengan orang lain, harus bekerja sama dengan orang lain. Dan ini biasanya sudah dimulai di perguruan tinggi dengan penugasan, dengan studio dan sebagainya sudah dimulai.
Nah, ini kalau kita baca sini biasanya hari-hari planner itu ya melakukan staff meeting dengan internal, kemudian melakukan meeting dengan tim ya, baik itu engineer, arsitek, tenaga kesehatan, landscape arsitek, artinya berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim yang interdisiplin, yang tidak dalam satu disiplin. Ini yang perlu dipahami. Kemudian planner's role is to provide the big picture ya. Jadi kita sebagai perencana harus bisa memberikan gambaran besarnya atau gambaran utuhnya terhadap suatu pekerjaan. Baru nanti gambaran detailnya akan dikerjakan oleh arsitek, oleh ahli sipil, oleh ekonom, oleh ahli hukum dan sebagainya. Tapi gambaran besarnya kita yang susun. Misalnya kita menyusun rencana tata ruang wilayah kota ya, gambaran besar kota ini mau seperti apa misalnya. Akan menjadi kota budaya dan sebagainya itu kita yang susun. Tetapi nanti infrastrukturnya, analisis sumber daya airnya, kemudian analisis ekonominya dan sebagainya, ahli lain yang akan melakukan. Tapi kembali kita harus bisa mengkolaborasikan hasil-hasil kajian dari berbagai perspektif keilmuan itu menjadi tujuan besar yang dilakukan dalam sebuah pekerjaan. Ini yang perlu kita pahami. Demikian juga pertimbangannya bisa bermacam-macam, bisa pertimbangan tentang lingkungan, pertimbangan tentang ekonomi, pertimbangan tentang keadilan akses dan sebagainya. Nah, silakan ini dipelajari. Pernyataan ini cukup menarik, bisa dipelajari dan diterapkan sebagai the main kompetensi yang perlu dimiliki oleh planner, yaitu mengkolaborasikan berbagai sumber daya di dalam sebuah tujuan tertentu atau pekerjaan tertentu. Ini yang pertama. Kemudian, memang dari yang general tadi, memang planner juga bisa mengambil spesialisasi dan beberapa teman juga demikian. Ada paling enggak ada 13 ini, misalnya di atas itu ada community activism empowerment, ini pengembangan masyarakat ya, pemberdayaan masyarakat yang di atas itu. Ada beberapa planner yang mengambil spesialisasi atau lebih banyak bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat, misalnya di LSM, di NGO, atau mungkin di proyek-proyek pemerintah yang bersifat pemberdayaan. Misalnya kalau kita lihat sekarang ada Kotaku ya, kota tanpa kumuh, ini pemberdayaan di bidang perumahan permukiman dan sebagainya. Ini cukup banyak. Kemudian comprehensive and long range planning, ini perencanaan komprehensif dan jangka panjang ya. Ini bisa RPJM, bisa RPJP, bisa RT/RW, ini juga termasuk comprehensive and long range planning. Kemudian economic development, lebih pengembangan ekonomi. Ini biasa dikerjakan teman-teman di Bappenas ya, yang perspektifnya makro ya, Bappenas, mungkin di Bapeda juga harus punya perspektif pengembangan ekonomi yang lebih ke regional planning. Kemudian juga ada environmental and natural resources planning, perencanaan lingkungan atau berbasis sumber daya alam dan lingkungan. Ini juga bisa dilakukan teman-teman yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup, kemudian yang melakukan kajian-kajian lingkungan hidup seperti KLHS, seperti mungkin juga masuk pada studi-studi AMDAL dan sebagainya, ini juga bisa dilakukan oleh planner. Kemudian food system planning, ini kalau di luar negeri mungkin ada ya, mungkin di kita adalah industri makanan ya, yang terkait dengan peternakan, pertanian, juga kajian-kajian seperti ini mungkin juga bagian dari food system planning. Kemudian hazard mitigation disaster recovery planning, ini juga di Indonesia sekarang sedang banyak terjadi bencana, sehingga analisis kebencanaan, mitigasi bencana, adaptasi bencana ini perlu dipahami oleh planner, dan beberapa menjadi spesialisasi tertentu. Misalnya teman-teman yang bekerja di BNPB, di BPBD dan sebagainya, ini harus memahami ini. Kemudian historic preservation juga menjadi spesialisasi sendiri, konservasi cagar budaya dan sebagainya. Kemudian housing, permukiman, ya ini cukup banyak.
land use and code enforcement. Nah, land use and code enforcement ini domainnya lebih banyak di RDTR. Nah, sekarang kebijakan pemerintah adalah menjabarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih dominan pada support perencanaan tata ruang terhadap investasi. Nah, jabarannya adalah dengan RDTR dan peraturan zonasi. Nah, ini masuk di sini, land use and code enforcement. Jadi menggunakan instrumen-instrumen tata ruang di dalam investasi dan pengendalian atau pengawasan pemanfaatan ruang. Nomor 10. Kemudian nomor 11 ini park and recreation, ini lebih ke rekreasi pariwisata, ya, perencanaan pariwisata yang juga bisa melibatkan planner. Kemudian planning, management, and finance. Nah, ini finance juga demikian, bahwa planner tidak terbatas pada merencanakan ruang, tetapi juga mewujudkan perencanaan dan pembangunan ruang itu untuk fasilitas umum dan sebagainya. Nah, perwujudannya ini memerlukan manajemen dan juga finance atau pembiayaan. Jadi tidak berhenti pada merencanakan, tapi juga membiayai dan mewujudkannya. Misalnya kita perlu membiayai membangun jalan tol, kan perlu pembiayaan. Membangun TPA perlu pembiayaan. Kemudian yang nomor 12 itu adalah transportation planning, ya, perencanaan transportasi. Nah, sekarang tentu kita berpikirnya perencanaan transportasi massal ini bisa bekerja di Dinas Perhubungan, di Kementerian Perhubungan, juga ke operator-operator transportasi massal. Beberapa teman bekerja juga di Jakarta MRT, kemudian tapi akan dicetak ya nanti ya. Ya, terutama yang bocor-bocor. Tadi kalau laporannya masih ada. Fardi, boleh aja kalau begitu, tapi kwitansinya dititipkan ke adik saya. Ya. Nanti kalau kemudian terakhir nih urban design, ya, perancangan kota. Kalau seandainya kemudian employment sector, ya, sektor-sektor apa yang dikerjakan oleh planner sudah banyak dibahas di depannya. Ada konsultansi, ada pemerintahan, ada bisnis macam-macam, ya, kemudian organisasi internasional, LSM atau NGO, politisi, dan sebagainya. Jadi kita lihat contoh-contohnya, siapa saja yang bekerja di bidang-bidang itu. Ya, jadi gini Pak, ya. Kalau memang masih ada yang dikerjakan, belum dibereskan, tadi kalau kayak ada chat-chat yang masih mohon maaf ini itu, kalau memang bisa Pak suara yang bantu masuk, untuk ya, dirapikan dulu, kalau bisa dititipkan dulu, di mute dulu. Boleh nggak dikirimkan Pak? Oke. Ini skill yang diperlukan tadi sudah banyak dibahas, tapi nanti biaya saya yang tanggung. Mungkin kita bisa lihat lagi. Bisa ya? Tapi nggak bisa di ya. Oh iya. Boleh. Panitia, soalnya kasihan adiknya juga dari luar kota. Mungkin bisa di-mute, ya. Fakultas soalnya. Coba nanti kabarnya, tanyakan dulu aja ya, nanti dikoordinasi sama adik saya ya. Iya. Ya, makasih ya Pak. Fardi ya. Yo, mari. Ya, Oke, kita lanjutkan. Jadi ini beberapa skill yang diperlukan, ya. Mungkin ini lebih rinci dari yang depan tadi, misalnya pengetahuan tentang struktur spasial kota, ya, struktur ruang kota. Kemudian pengetahuan tentang demografi, tentang kependudukan, fenomena kependudukan. Kemudian pengetahuan tentang plan making and project evaluation, tentang proyek, tentang penyusunan rencana, proses perencanaan ini juga diperlukan. Kemudian decision making, ya, pengambilan keputusan tadi. Seperti kita tahu, pengambilan keputusan memerlukan support system, ya, misalnya alternatif keputusan apa, dampak keputusan apa, dan sebagainya perlu dimiliki oleh perencana. Kemudian bidang pemerintahan, sosial dan lingkungan, kemudian isu terkait publik, kemudian planner juga menjadi mediator antara berbagai kepentingan, menjadi fasilitator antar berbagai kepentingan. Jadi yang saya harapkan adik-adik yang lulus nanti bisa memfasilitasi, ya, kalau pertemuan, rapat dan sebagainya harus bisa memfasilitasi banyak kepentingan. Dan kita bisa memberikan simpulan dan bisa menjadi mediator antar berbagai kepentingan. Ya, memang tugasnya berat. Ya. Kemudian
aspek legal juga kita pahami, aspek hukum, peraturan juga harus dipahami, kemudian interaksi antar berbagai sektor ya, ekonomi, transportasi, layanan publik dan sebagainya, kemudian solve problem, pemecahan masalah, ini juga perlu dimiliki, kemampuan untuk memecahkan masalah, jadi biasakan untuk dalam studio dan sebagainya kita memecahkan masalah dari apa fenomena yang terjadi, kemudian memberikan alternatif-alternatif. Dan yang terakhir adalah kemampuan menggunakan teknologi komputer ya, misalnya wajib ya menggunakan PowerPoint ini wajib bisa, kemudian MS Word juga wajib punya kemampuan yang advance ya kalau bisa, kemudian spreadsheet itu Excel ya, ini kemampuan melakukan analisis dengan spreadsheet, saya kira itu kompetensi yang wajib dimiliki karena kita akan bekerja dalam situasi yang biasanya kalau dalam pertemuan tertentu kita harus membuat satu laporan rapat, kesimpulan rapat dan sebagainya, itu harus segera dicatat ya, artinya sambil rapat kita juga harus buka laptop dan sebagainya, dan itu kemampuan-kemampuan dasar yang wajib dimiliki. Bagaimana menangkap dari pembicaraan dan sebagainya itu menjadi menerjemahkan di dalam satu dokumen-dokumen tertulis. Ini penting dimiliki oleh planner. Oke, yang tadi terlalu serius, ini sekarang kita masuk beberapa tokoh PWK, alumni PWK yang nanti juga mungkin menginspirasi teman-teman semuanya. Yang pertama adalah ini Menteri Bappenas sekarang. Itu adalah alumni PWK. Pak Suharto Mono Arfa itu PWK ITB, PL ITB 74, itu politisi dan sekarang menjadi Kepala Bappenas, Menteri Pertahanan Pembangunan. Sebelumnya juga pernah menjadi Menteri Perumahan Rakyat. Ini saya tahunya ini yang jadi menteri ya, yang lain mungkin ada. Kemudian, kalau di bidang tata ruang, Kementerian ATR cukup banyak ya, dari level dirjen sampai dengan stafnya banyak sekali lulusan PWK. Nah, yang paling tinggi adalah Pak Abdul Kamarzuki, Pak Uki ya namanya. Beliau alumni ITB, kemudian sekarang menjadi dirjen tata ruang. Ya, ini alumni yang sukses ya. Ini juga dirjen satunya lagi di Kementerian ATR adalah Pak Budi Situmorang, dirjen pengendalian dan penertiban tanah dan ruang di Kementerian ATR juga. Ada 2 dirjen yang alumni PWK. Demikian juga kalau kita lihat di jajaran di bawahnya, sebagian besar adalah alumni PWK, baik di Undip, ITB, UGM, mungkin juga UNS dan ITNY. Saya tidak tahu pastinya, tapi cukup banyak alumni PWK. Kemudian di Kementerian Dalam Negeri juga sekjennya adalah alumni PWK. Pak Hudori ini PWK Unisba Bandung. Ya, beliau dulu sebelumnya adalah Dirjen Banda di Kementerian Dalam Negeri. Nah, bagus sekali ya, artinya di Kementerian ATR ada alumni PWK, di Kementerian Dalam Negeri yang mengkoordinasikan pemerintah daerah ini juga ada alumni PWK, sehingga match ya kebijakan-kebijakan di ATR dan Kemendagri. Nah, kemudian kalau di swasta kita ada tokoh ini Pak Berni ya, Bernardus Jono Putro, ini alumni PWK juga. Ini Ketua Umum IAP sebelumnya, sebelum Pak Andi Simarmata, Pak Berni itu cukup lama, 2013 sampai 2019. Teman-teman bisa mengakses tulisan-tulisan Pak Berni di Kompas. Karena Pak Berni ini kolumnis yang cukup rajin menulis di harian Kompas. Dia sehari-hari adalah salah satu direktur di EY, atau Ernst & Young Indonesia. Nah, EY ini konsultan internasional. Nah, ini perwakilan Indonesia. Nah, Pak Hadi itu mau diangkat di DSP. Kalau adik-adik pengen banyak uangnya ya konsultannya jangan konsultan lokal ya, tapi konsultannya konsultan internasional ya. Karena gajinya mungkin ya di atas 60-an lah, 60 juta per bulan. Kalau sudah konsultan internasional ya segitulah rate-nya. Ini Pak Berni. Kemudian, nah yang lain ini masih muda juga, ini Mas Robi, ini adalah Wakil Bupati di Bintan.
Silahkan adik-adik kalau yang ada studi dan sebagainya di Kepulauan Riau bisa kontak beliau, karena atau adik-adik yang berasal dari Kepri, Bintan dan sekitarnya bisa berkomunikasi. Beliau juga Ketua IAP Provinsi Kepulauan Riau. Ini masih muda, baru saja menjadi bupati, wakil bupati, sorry. Dan, ini juga mendorong banyak kegiatan planner di Kepri dan juga mendorong bekerja sama dengan beberapa universitas juga di Batam dan sekitarnya. Ini Mas Robi Kurniawan. Kemudian alumni PWK Undip ada juga yang di Medan, ini sih Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang di Kota Medan, ini Mas Beni, angkatan 92, dulu juga aktif di Senat Mahasiswa di Undip, kemudian Sekjen FMPI. Jadi adik-adik sekarang ada IMPI, sebelum IMPI dulu FMPI. Jadi beliau salah satu sekjen di FMPI yang sekarang jadi IMPI itu. Kayaknya masih ya IMPI ya. Kemudian kalau ada politisi juga. Tadi Pak Suharto Monarva politisi, ini Mas Saleh ini juga politisi, ini alumni Undip, angkatan 94, kakak kelas saya. Ini Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah. Silahkan nanti teman-teman kalau ada kegiatan-kegiatan mahasiswa dan sebagainya boleh undang Mas Saleh. Bisa nanti lewat saya bisa, nggak apa-apa. Dia Ketua Ikatan Alumni Plano Undip sekarang, dan Ketua IMPI dulu, Ketua IMPI mungkin pertama atau kedua IMPI di tahun sekitar 98, Saleh ini 98. Nah, yang ini temannya Pak Iwan ini. Temannya Pak Iwan ITNY, yaitu Mbak Fanti, ini alumni PWK, hanya dia bekerja di sektor kreatif. Jadi dia entrepreneurship, punya butik, bekerja di bidang fashion, dan jadi owner dan desainer dari Hesandra. Nanti teman-teman bisa cari. Kemudian prestasinya banyak ya, di Femina Award, kemudian nomination di Inakraf Award dan sebagainya, di tingkat nasional cukup berperan di bidang fashion. Ini agak melenceng ya, tapi kita lengkapi saja ya tokoh-tokoh di bidang PWK. Kemudian ini Areta itu konsultan di internasional, konsultan di CDM Smith. CDM Smith itu konsultan dari Amerika, tapi ada cabang di Indonesia dan banyak juga melaksanakan proyek-proyek di Indonesia terkait renewable energy dan juga pembangunan berkelanjutan, dan dia salah satu direkturnya di CDM Smith. Nah, ini mungkin bisa diundang juga kalau adik-adik mahasiswa mau, supaya sharing juga bekerja di sektor-sektor yang melibatkan banyak negara. Ya, ini Areta. Kemudian ini mungkin adik-adik tahu, ini angkatan 2010, ini Putri Indonesia tahun 2015, ini PWK Undip, ini juga aktif di ISEC ya, Lembaga Pertukaran Pelajar Internasional di Undip. Kemudian terakhir ini juru bicara Kementerian Pemuda dan Olahraga, nggak tahu sekarang saya ya, ini yang salah satunya. Nah, itu ya kira-kira beberapa tokoh yang mungkin juga menginspirasi. Kemudian yang terakhir ini tentang peran IAP. Nah, tadi saya sampaikan ya, IAP sudah 50 tahun berdiri, kemudian anggotanya sekitar 3.000 orang, dan 2.000-nya adalah bersertifikat LPJKN. Kalau di Jawa Tengah anggota kami sekitar 400-an orang lah. Yang lebih banyak memang di Jawa Barat, Jawa DKI, Jawa Timur. Kemudian sudah punya lembaga sertifikasi profesi sendiri. Yang IAP adalah anggota dari ISOCRP atau International Society of City and Regional Planners. Jadi kita menjadi bagian dari komunitas planner internasional, dan banyak kegiatan yang dilakukan baik di tingkat nasional, lokal maupun internasional. Kita berkontribusi aktif di dalam ISOCRP. Kemudian secara umum peran IAP paling tidak ada 5, yaitu yang pertama adalah standarisasi kompetensi perencana, yaitu dengan melakukan sertifikasi ahli PWK. Yang tadi di depan saya sampaikan, ahli muda, ahli madya, ahli utama, itu yang kami di IAP yang sertifikasi. Kemudian melakukan
continuous professional development, yaitu pengembangan profesi yang berkelanjutan. Jadi tentu setelah lulus masih terus keilmuan ini berkembang terus, dan kita juga terus belajar dengan program-programnya, dan IAP menyediakan forum-forum diskusi, pelatihan-pelatihan untuk anggotanya. Kemudian advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan ini salah satu contohnya. Beberapa hari yang lalu IAP dan organisasi profesi yang lain seperti IAI, IALI, dan sebagainya menghadap Presiden memberikan masukan terhadap desain ibu kota negara baru. Nah, itu juga bagian dari advokasi kebijakan, memberikan masukan-masukan pada pemerintah. IAP juga aktif memberikan masukan kebijakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja berikut aturan-aturan turunannya, termasuk PP 21, dan beberapa nanti juga memberikan masukan pada peraturan-peraturan menteri yang menjabarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu advokasi kebijakan. Di daerah juga kita bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan masukan-masukan, berdiskusi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pembinaan perencana muda. Nah, kami juga ada program, mungkin dengan UNS sudah berjalan, dengan beberapa program tinggi di Jawa Tengah juga berjalan, bertukar informasi dengan mahasiswa dan sebagainya, yang intinya adalah kami melakukan pembinaan calon perencana dan perencana muda. Kemudian yang terakhir adalah knowledge management, ya, jadi manajemen pengetahuan, karena kita mempunyai sumber daya yang cukup besar, baik anggota IAP maupun mitra kita di perguruan tinggi, dan pengetahuan itu harus dikelola dan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kita. Seperti melakukan pembuatan manual, penerbitan buku, penerbitan buletin, dan sebagainya, ini kita lakukan. Ini contoh-contohnya, ya, beberapa pelatihan yang kita lakukan. Ada pelatihan RPJM, KLHS, RPJMD, pelatihan pemanfaatan data geospasial, kemudian macam-macam, ya, pelatihannya. Ini cukup banyak di IAP, baik di pusat maupun di Jawa Tengah, cukup banyak. Ini beberapa diskusi, seminar, dan sebagainya. Ya, beberapa bekerja sama dengan UNS, dengan Undip, dengan Unisula, dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ada bedah buku, diskusi, dan sebagainya, ini kita laksanakan. Kemudian pembinaan perencana muda tadi saya sampaikan, ya, ini beberapa kegiatan yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan. Dan knowledge management ini contohnya, dan Jawa Tengah kebetulan ini mungkin dalam bulan depan akan terbit, sekarang sedang diurus ISBN-nya, yaitu buku Ketahanan Iklim Perkotaan. Ini kolaborasi IAP Jawa Tengah dengan IKUPI dan Undip, ya. Mungkin nanti Pak Rison kalau berkenan tahun depan kita bisa terbitkan buku bersama UNS dan IAP Jawa Tengah. Isu apa nanti bisa kita diskusikan, apakah kota layak huni atau apa yang kita bisa tuliskan, yang sebenarnya mungkin Bapak Ibu mungkin sudah punya banyak tulisan, tapi kalau kita bisa terbitkan bersama-sama mungkin akan lebih baik dan bisa digunakan oleh banyak pihak. Buletin juga kami terbit setahun 3-4 kali, yang diterbitkan IAP Jawa Tengah. Demikian juga dengan IAP nasional juga melakukan ini, dan acara ulang tahun IAP nanti sore juga menerbitkan 2 buku di IAP nasional. Ya, kemudian terakhir mungkin saya bisa memberikan tips, ya, untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin juga bermanfaat. Yang pertama adalah open minded, ya, think rationally dan think big. Jadi mahasiswa planologi, mahasiswa PWK harus punya pemikiran yang terbuka, tidak tertutup, kemudian terbuka artinya bisa menerima situasi apapun, bisa beradaptasi dengan situasi dengan cepat, dan bisa fleksibel, bekerja dengan siapa saja, kemudian berpikir rasional, dan kita juga berharap berpikir yang besar. Jadi karena adik-adik mahasiswa ini cita-citanya panjang, jadi berpikirlah yang besar. Jadi saya juga demikian, mungkin dulu juga lulus S1 tidak bercita-cita bisa dapat S3, ya, tapi seiring berjalannya waktu saya juga bisa punya pemikiran setelah lulus S1 ngambil S2, setelah itu punya cita-cita S3, dan akhirnya bisa terwujud juga, walaupun dulu mungkin tidak mungkin juga saya melakukan seperti itu, tapi itu juga bisa terwujud. Sementara saya bekerja di sektor pemerintahan di daerah, pemerintah daerah, yang
tidak biasa. Biasanya di pemerintah daerah tidak biasa orang bisa menempuh pendidikan sampai S3, kecuali kalau di perguruan tinggi mungkin sesuatu itu biasa. Nah, itu juga bisa membuka wawasan adik-adik bahwa bercita-citalah setinggi-tingginya ya dalam hal apapun, misalnya pendidikan dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah confidence dan punya winning attitude ya. Saya berharap teman-teman, adik-adik terutama percaya diri saja dalam melaksanakan tugas dan biasakan mempunyai attitude atau sikap yang menjadi pemenang ya. Kita menjadi pemenang itu bukan dalam hal yang besar saja, tapi dalam hal yang kecil pun kita harus menjadi pemenang ya. Misalnya melaksanakan tugas itu ya harus bisa selesai. Jadi kalau diberi tugas jangan bilang tidak bisa dulu. Tadi kalau diberi tugas harus bisa dan harus dipelajari dan akhirnya nanti akan bisa. Nah, itu tips dari saya. Kemudian yang ketiga adalah integrity dan trustworthy, yaitu integritas ya. Kita harus bisa dipercaya, harus bisa ditunjukkan bahwa kita bisa dipercaya dan itu tidak sesaat, tapi itu perlu waktu dan perlu pembuktian. Jadi dalam segala hal usahakan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan akhirnya kita bisa mendapat kepercayaan. Dan yang terakhir adalah just perform. Kemudian just perform itu ya lakukan saja. Jadi jangan terlalu berat melaksanakan sesuatu. Kalau itu menjadi tugas, kerjakan saja. Tidak usah berpikir yang negatif terlalu berat. Jadi lakukan saja, apapun lakukan saja. Dan practice itu makes perfect. Dan jadi pencapaian seseorang itu sebenarnya adalah hasil dari praktek yang dia lakukan sehari-hari. Jadi semakin banyak Anda melakukan praktek-praktek yang positif, yang baik, maka akan semakin menjadikan Anda perfect. Gitu. Oke, saya kira itu adik-adik semuanya, Bapak Ibu, yang bisa saya sharing. Tidak terlalu banyak, tapi semoga bisa memberikan gambaran saja bagi adik-adik terutama yang sedang belajar. Demikian dari saya, waktu saya kembalikan. Silahkan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung atas pemaparannya. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung dituliskan melalui chat Zoom dengan format nama, _institusi, kemudian pertanyaan. Ya, mungkin saya menanggapi. Ya. Prof ini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bung ya, mohon maaf tadi saya terlambat untuk bergabung. Jadi mungkin ya di awal-awal saya kurang begitu mengikuti. Terima kasih sudah hadir di UNS, juga terima kasih untuk ini ya dari IPNJ Pak Iwan Ardi dan kawan-kawan ya. Jadi tadi yang saya lihat tentang kerjasama, terima kasih Pak Rison juga tadi saya sudah mewakili saya untuk membuka ya, mohon maaf ya. Tentang mungkin penulisan buku itu saya kira juga itu satu peluang besar juga untuk mungkin bisa dikembangkan ke depan terkait dengan mungkin ini ya apa isu-isu kewilayahan yang saat ini terjadi, misalnya kayak TOD, jadi kaitannya dengan banyaknya tol dan sebagainya. Kemudian bagaimana posisi terhadap perencanaan wilayah seperti itu, barangkali kan bisa bisa dikomunikasikan lagi untuk
kerjasama untuk penulisan dan sebagainya. Itu saya menyambut baik dari disampaikan oleh Pak Agung ya. Nah, dan tadi apa tokoh-tokoh yang di kementerian ya, dan juga tokoh-tokoh praktisi saya kira banyak juga. Yaitu semoga itu menginspirasi adik-adik mahasiswa untuk terjun lebih dalam lagi di bidang BWK. Tidak, dulu lulusan kami awal-awal itu banyak yang tidak bergerak di BWK Pak Agung. Jadi ada yang gibang, ada yang ini kok kayak kurang yakin dengan BWK ya, tapi mudah-mudahan ini anak-anak menjadi yakin kalau profesi BWK itu ya cukup menjanjikan ke depan, mulai dari birokrat sampai praktisi sampai ke di masyarakat juga seperti itu. Saya kira itu Pak Agung. Prof Widi, jadi betul memang situasinya berbeda Prof antara mungkin 10 tahun yang lalu dengan sekarang berbeda. Jadi dulu belum ada Kementerian Tata Ruang, juga belum ada dinas-dinas tata ruang, sehingga hasil survei di PWK Undip tadi di depan kami sampaikan 50%-nya sekarang hampir masuk ke dunia pemerintahan, Prof. Jadi sudah sebagian besar sekarang masuk pemerintahan karena di tingkat pusat, di tingkat daerah sekarang sudah ada nomenklatur dinas tata ruang yang membidangi tata ruang, dan sudah disebutkan urusan tata ruang ini secara khusus begitu, sehingga lebih banyak sudah bekerja di sektor pemerintahan. Terima kasih. Silakan anak-anak ini silakan ini ada yang didiskusikan, dipertanyakan. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Agung. Waalaikumsalam. Ya, Pak Agung, saya ada satu pemikiran. Kebetulan saya pernah menulis tentang perencanaan kota, tapi untuk pengembangan modul bagi anak-anak muda, Pak. Karena saya melihat bahwa masyarakat itu kan harus bisa hidup bersama dalam satu ruang, di mana mereka harus punya kesadaran bagaimana cara mengelola dan berperilaku di dalam satu ruangan. Kota, bahkan mungkin itu kawasan atau kampung. Bahkan mereka harus berinteraksi dengan tetangganya, bagaimana bisa berbagi lingkungan, kemudian memelihara lingkungan, menjaga lingkungan, sehingga kualitas lingkungan itu bisa ditingkatkan atau dipelihara gitu. Nah, terutama tentu saja mereka kemudian memiliki satu gambaran bahwa kota yang baik itu seperti apa gitu. Nah, itu kalau hanya dipelajari oleh mahasiswa PWK akan sulit kiranya kita bisa mengembangkan satu bentuk partisipasi masyarakat di dalam perencanaan kota maupun kawasan ya Pak. Dan itu saya melihat sebenarnya ada banyak potensi di sekolah-sekolah SMA dan juga ada forum anak misalnya atau forum pemuda. Nah, saya pikir masyarakat itu harus dididik karena mereka tidak pernah mampu membaca peta misalnya. Mereka juga nggak terbiasa membaca perda misalnya, Pak, aturan-aturan tata ruang. Bagaimana sebenarnya peran sungai, bagaimana sebenarnya fasilitas kota itu harus berperan dan berfungsi, kemudian transportasi. Nah, mereka juga nggak mampu berpikir bagaimana kalau transportasi umum itu nggak ada yang naik misalnya, sehingga yang ada itu transportasi pribadi gitu. Nah, hal-hal seperti itu saya pernah mencoba di seminar URDI waktu itu dan
dan kelihatannya diterima, cuman pengembangannya memang sulit, Pak, karena memang butuh energi yang cukup besar ya. Nah, ketika kita mau memasukkan ke sekolah itu juga belum ada itu yang mendukung gitu. Padahal sebenarnya banyak sumber daya yang bisa mengembangkan kesadaran masyarakat itu. Sebab kalau hanya yang bekerja itu para profesional, sementara wilayahnya cukup luas dan masyarakatnya hanya menonton, Pak. Ya, barangkali itu IAP atau IAP pusat maupun IAP bekerja sama dengan IAI kah, atau jasa konstruksi dan sebagainya dengan universitas bisa menyusun satu modul pembelajaran bagi anak-anak SMA bahkan mungkin SMP, sehingga kesadaran lingkungan hidup bermasyarakat dalam satu ruang yang sama itu bisa ditumbuhkan sejak mereka masih muda. Sehingga bahasa-bahasa tata ruang, bahasa lingkungan itu bisa mereka mulai pahami gitu, Pak. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Apakah itu bisa ditulis dalam bentuk modul atau buku ya, yang kemudian bisa diusulkan. Bahkan saya pernah mengusulkan ke dinas Dikpora waktu itu, karena yang menangani pendidikan anak SMP dan SMA ya Pak. Saya diberi ruang, itu ruang pramuka Pak. Ya, tapi karena ketersediaan atau kemampuan saya juga terbatas, saya juga belum bisa melanjutkan lagi gitu. Nah, barangkali saya pikir juga sekarang dengan adanya IT, dengan adanya internet, ya sebenarnya itu bisa kita mendidik masyarakat yang muda supaya kesadaran lingkungan dan pemahaman tentang tata ruang mereka itu kemudian tumbuh gitu, Pak. Barangkali itu Pak Agung yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Bu, terima kasih atas masukannya. Jadi memang betul yang Ibu sampaikan bahwa isu tentang partisipasi masyarakat dalam tata ruang ini masih menjadi isu yang strategis kita bicarakan, karena tidak mungkin ya pemerintah menyiapkan dokumen rencana tata ruang itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada pemahaman dari masyarakat. Tahun lalu saya mengikuti atau menjadi juri dari lomba menggambar dalam rangka Hari Tata Ruang, Bu, di Dinas PU SDA dan Tata Ruang Provinsi yang diikuti oleh siswa-siswa SMA dan aliyah, ya SMA, SMK dan aliyah, dan yang memasukkan foto dan poster ini cukup banyak, Bu. Artinya keinginan yang dimiliki oleh siswa terhadap isu tata ruang ini cukup banyak, dan menurut saya itu sambutan yang baik. Dan mungkin ke depan kami akan coba diskusikan dengan Dinas Pusdataru Provinsi, Bu, PU SDA Tata Ruang, yang juga punya kewajiban untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Dan kalau tahun lalu mereka sudah buat bentuknya lomba terhadap siswa, yang sasarannya siswa, mungkin nanti kami akan diskusikan yang tidak hanya lomba, tetapi juga memberikan semacam modul terhadap siswa dan sebagainya. Tapi memang ini butuh kolaborasi banyak pihak, dan tidak bisa dari pihak Dinas Pendidikan saja, tapi juga dari Dinas Tata Ruang atau PU SDA Taru. Nah, waktu itu tahun lalu waktu kami melakukan lomba poster dan foto tentang tata ruang, itu juga kebetulan melibatkan Dinas Pendidikan juga, sehingga nanti konsep seperti yang Ibu usulkan tadi mungkin juga bisa dipahami oleh teman-teman di PU SDA Taru. Baik, Bu, idenya bagus. Nanti coba kami nanti juga komunikasi dengan pemerintah provinsi, dengan beberapa dinas yang lain. Satu pengalaman lagi, Pak. Masalahnya
kita prihatin ya Pak, bukan pada anak mudanya, tapi justru orang tuanya Pak, yang mereka buta dengan lingkungan dan tata ruang. Satu kenyataan ya, Kota Solo yang dianggap berhasil dalam hal perencanaan, itu ternyata tahun kemarin kami menerjunkan kerja praktek tentang perencanaan musrenbang Pak. Ya, itu kan dari bawah Pak, dari RT, RW, kemudian kelurahan, kecamatan ya. Ternyata nggak bisa jalan Pak, karena RW itu kan masyarakatnya awam. Jadi untuk membaca data saja tidak mampu, Pak. Untuk memasukkan bahwa datanya itu harus benar gitu, itu tidak mampu, Pak. Akibatnya mereka harus membuat namanya Renstramas ya, Pak. Perencanaan 5 tahun. Itu nggak bisa, Pak. Karena untuk melatih sekian kelurahan itu kan juga berat, Pak. Dengan RW-nya yang banyak sekali gitu. Ya, artinya bahwa Renstramas masyarakat itu kemudian belum mampu berbunyi gitu. Belum bisa berfungsi gitu. Nah, pertanyaannya data dari bawah itu lantas bagaimana bisa dipertanggungjawabkan gitu, Pak? Iya, Bu. Ya. Barangkali itu, Pak. Pendekatan yang lain juga saya melihat ada teman-teman di Undip juga melakukan pengabdian masyarakat, Bu. Teman-teman membuatkan semacam peta untuk desa ya, peta desa yang ini bisa dilakukan bersama dengan pemerintah desa. Mungkin juga pendekatan seperti itu bisa kita lakukan, misalnya pada kampung tertentu atau desa tertentu kita bisa dampingi untuk membuat peta desa, kemudian memperbaiki data desa dan sebagainya, itu juga mungkin bisa kita lakukan. Nggih. Ya, kami juga sudah Pak di UNS. Sama ya. Nggih. Matur nuwun Pak Agung. Nggih. Baik, Pak Agung. Kemudian ini ada pertanyaan dari Muhammad Ahnaf. Izin bertanya, Pak, melihat kondisi terkini untuk kegiatan perencanaan atau pembangunan Indonesia di masa pandemi, apakah ada hambatan atau penundaan dalam perencanaan atau pembangunan tersebut? Karena kalau dari perspektif saya, pemerintah saat ini kan lebih mengedepankan sektor kesehatan terlebih dahulu. Nah, apakah di sektor pembangunan sendiri ada pemotongan dana atau penundaan pembangunan yang harusnya sudah direncanakan? Terima kasih. Baik, saya jawab ya. Ya, betul sekali. Nah, kalau kita lihat pandemi ini kan begini. Di satu sisi kan belanja pemerintah kan semakin banyak nih kalau kita lihat, karena untuk membiayai penanggulangan COVID ya, baik itu di sektor kesehatan maupun sektor sosial yang cukup banyak ya. Di satu sisi belanja pemerintah tinggi, tapi di sisi lain pendapatan pemerintah turun, pendapatan dari sektor pajak turun drastis karena kemampuan masyarakat dan dunia usaha untuk membayar pajak semakin berkurang, sehingga ya ini dilema yang dirasakan pemerintah karena belanjanya semakin besar, pendapatannya semakin berkurang, sehingga yang terjadi kan defisit anggaran, sehingga ada pengurangan-pengurangan di sektor-sektor lain selain sektor kesehatan dan sosial. Yang terjadi seperti itu, sehingga pasti ada dampaknya di bidang infrastruktur misalnya, pasti ada dampaknya, sehingga pandemik ini mempengaruhi kinerja pembangunan di bidang infrastruktur, termasuk mungkin juga bidang tata ruang. Tetapi kita berharap ini segera selesai karena fokus pemerintah di 1-2 tahun ke depan ini adalah menyelesaikan pandemi, dan vaksinasi akan dioptimalkan di tahun ini dan kemungkinan tahun depan sudah akan selesai, sehingga secara psikologis masyarakat juga sudah punya modal untuk bisa menggerakkan ekonomi kembali, dan harapannya di tahun depan kita akan kembali recovery dan kembali kepada situasi normal. Mungkin seperti itu ya kalau terkait pandemi ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan.
Apakah dari Bapak Ibu dosen yang lain ada yang ingin memberi masukan? Boleh saya menambahkan sedikit saja terkait dengan itu pentingnya kita nanti sebagai perencana itu ya menguasai sistem pembiayaan pembangunan. Jadi karena keterbatasan sumber daya termasuk modal ya dana di pemerintahan, padahal dunia perencanaan itu sangat terkait dengan dunia pemerintahan, maka salah satu cara itu sebenarnya adalah dengan mendorong sektor swasta untuk ikut melakukan berinvestasi di dunia pembangunan untuk publik, dan itu yang salah satunya dipakai atau yang diterapkan oleh pemerintahan yang ada sekarang gitu. Jadi banyak pembangunan sektor publik itu melibatkan swasta. Jadi dengan skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Nah, ini sekarang menjadi semakin lazim. Jadi banyak pembangunan jalan tol itu barangkali semuanya itu hampir semuanya itu dari pembiayaan swasta itu. Sekarang juga didorong juga untuk bentuk-bentuk pembangunan yang lain yang tidak terlalu komersial gitu. Kalau jalan tol itu mungkin karena prospek komersialisasinya kan tinggi gitu, sehingga swasta itu antusias gitu. Tapi sekarang sektor-sektor yang lain juga harapannya juga ke sana. Nah, terkait dengan itu maka kita nanti sebagai perencana kita juga harus memahami itu agar kalau kita punya ide perencanaan itu juga dalam hal ada kendala pendanaan itu upaya realisasi atau implementasi itu tetap terbuka gitu. Jadi saya rasa itu yang juga penting bagi kita nanti sebagai perencana. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Pak Agung dan Pak Rizon. Mohon maaf Pak, ini saya terlewat satu ini. Ada dari Bapak Muhammad EM Azikin ingin menanggapi pertanyaan yang pertama tadi Pak. Monggo Pak Muhammad Azikin. Ya, terima kasih. Suara saya apa terdengar ya? Terdengar Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tertarik tadi ada paparan Mas Bung untuk menanggapi sedikit berkaitan dengan, saya perkenalkan dulu saya Mutakin dari Makassar ya, Sulawesi Selatan. Sebelumnya juga menjadi pengurus YAP Sulawesi Selatan pada periode yang lalu 2017-2020. Nah, ini rekan Mas Agung juga. Saya tertarik tadi ada pemaparan hasil survei terbatas yang dilakukan oleh teman-teman di Undip, alumni Undip, yang menyebutkan 10 kompetensi pendukung yang relevan. Salah satunya di situ adalah berpikir kritis dan kepekaan sosial. Kalau bagi saya sebetulnya bukan hanya kompetensi pendukung, berpikir kritis dan kepekaan sosial itu bukan hanya semacam kompetensi pendukung yang dibutuhkan, tetapi justru harus dilakukan oleh seorang perencana, karena kode etik perencana menyebutkan itu. Nah, dan saya melihat sampai hari-hari ini, daya kritis perencana atau daya kritis planner itu masih sangat rendah bagi saya. Dalam menanggapi problematika tata ruang misalnya, yang ada yang berlangsung di sekitar, saya tuliskan di Medical di Makassar ini beberapa hari lalu pas hari tahun IAP, mempertanyakan daya kritis para planner. Nah, mungkin ini persoalannya kenapa sampai para planner memiliki daya kritisnya rendah, karena boleh jadi juga tempaan kita di kampus-kampus yang membina pendidikan PWK ini, itu tidak ditumbuhkan, daya kritis mahasiswa ini tidak ditumbuhkan dalam merespon berbagai problematika tata ruang yang. Oleh sebab itu saya kalau
bisa mengusulkan mungkin kampus-kampus atau dosen-dosen perlu memberikan tugas-tugas dalam mata kuliah bagaimana melakukan kritik terhadap problem-problem tata ruang yang berkembang di kotanya atau daerahnya masing-masing. Dan itu ditumbuhkan terus sehingga sampai menjadi alumni, menjadi perencana pun itu dapat terjaga itu sehingga kode etik perencana itu betul-betul bisa terimplementasi. Tidak hanya sekadar coretan-coretan yang begitu ideal di atas kertas, tetapi tidak ada implementasi. Nah, ini mungkin yang perlu dipikirkan salah satu peran IAP yang harus dijalankan secara optimal. Karena terlalu banyak persoalan-persoalan tata ruang yang berlangsung di sekitar kita. Sementara yang merespon, planner sebagai orang yang punya kompetensi yang mestinya merespon tidak melakukan itu. Nah itu mungkin tanggapan dari saya sedikit. Saya senang sekali bisa bertemu lagi dan saya menganggap IAP Jawa Tengah ini adalah IAP yang paling aktif menurut saya membuat kegiatan-kegiatan dan kolaborasi dengan berbagai institusi. Saya sering mengikuti IAP-nya Mas Agung ini dalam acara-acara dari sejak tahun lalu. Ya salam juga untuk semuanya, untuk mahasiswa UNS, ITNY, teman-teman dari ASPI dan IAP Jawa Tengah. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutakin Asikin. Jadi saya kenalkan nih adik-adik semuanya. Beliau ini salah satu senior di IAP di Sulawesi Selatan yang aktif sekali memberikan tulisan-tulisannya, banyak menulis di media, Pak Mutakin Asikin ini. Jadi salah satu senior kami. Jadi benar, setuju yang disampaikan Pak Mutakin tadi bahwa daya kritis tadi, kepekaan sosial dan sebagainya harusnya tidak menjadi kompetensi pendukung ya, tapi kompetensi inti atau kompetensi utama, betul sekali. Karena dalam melakukan analisis perencanaan tentu aspek-aspek itu yang harus diperhatikan. Kepentingan publik, kalau kita lihat planning is a public domain ya, istilahnya kan itu, bahwa perencanaan adalah domain publik, jadi kepentingannya adalah kepentingan publik. Baik, itu tantangan kita semuanya, baik untuk IAP sendiri dan juga untuk perguruan tinggi, saya kira. Setuju yang disampaikan Pak Asikin. Terima kasih Pak Asikin. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Pak Asikin. Kemudian ini ada dari Rahil Irinaila, Pak Agung. Izin bertanya, Pak, kalau lulusan PWK bekerja di perusahaan NGO, bagaimana tanggapannya, Pak? Terima kasih. Baik, mungkin saya cerita aja ya. Saya pertama kali bekerja di NGO, jadi cerita untuk teman-teman sebelum lulus, karena saya dulu aktif di Himpunan Mahasiswa, saya ketua Himpunan Mahasiswa di Undip waktu itu tahun 98-99, kemudian sebelum lulus saya sudah bekerja baik di konsultan perencanaan sebagai asisten, saya juga bekerja di Bintari. Mungkin teman-teman bisa akses Bintari, adalah NGO di Semarang yang bekerja di bidang lingkungan hidup. Dan awalnya memang saya adalah volunteer, jadi teman-teman bisa mengambil strategi seperti ini. Jadilah volunteer magang dulu, bisa di NGO, bisa di perusahaan, bisa di lembaga tertentu. Ikutlah program magang di awal sebelum lulus. Saran saya begitu. Nah, setelah magang itu Anda akan punya pengalaman dan nanti setelah lulus Anda sudah bisa langsung masuk di situ. Nah, di NGO juga demikian. Di NGO di Bintari saya lulus langsung karena Bintari waktu itu bekerja sama dengan JICA untuk proyek tertentu. Begitu lulus saya langsung masuk di situ sehingga saya tidak perlu melamar pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu salah satu kiat yang bisa ditempuh adik-adik di masa akhir perkuliahan. Ambillah program magang di berbagai tempat sehingga di situ nanti setelah magang Anda bisa langsung bekerja. Peluang untuk Anda bisa bekerja lebih besar daripada Anda dari nol sama sekali. Nah, contohnya seperti itu. NGO cukup banyak ya, baik itu NGO lokal dan internasional ya. Internasional cukup banyak, perwakilan-perwakilan NGO internasional di Jakarta cukup banyak, di Jogja juga ada, dan itu bisa menjadi
media pembelajaran adik-adik untuk bekerja. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Agung atas jawabannya. Kemudian ada dari Mas Rian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rian Devantoro, saya mahasiswa PWK UNS. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Pak Agung yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih Pak, ini insya Allah bermanfaat bagi kami yang belajar di S1. Saya ingin bertanya Pak, saya memandang mungkin belum seluruhnya masyarakat Indonesia ini paham begitu Pak mengenai perencanaan gitu, dan menurut saya perencanaan ini perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia nanti juga ikut mengkritisi hasil dari perencanaan ini nanti gitu Pak. Menurut Bapak bagaimana cara kita sebagai planner ini untuk bisa mengedukasi masyarakat gitu Pak mengenai perencanaan gitu Pak. Mungkin khususnya untuk kami yang masih belajar di S1 ini yang nantinya akan memegang tongkat estafet bangsa ini gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Rian. Jadi dalam berbagai kesempatan dan peluang kita bisa melakukan ya. Kami di IAP juga demikian, melakukan lebih banyak diskusi, lebih banyak memberikan menerbitkan media-media yang juga mengulas tentang tata ruang baik secara online maupun yang cetak ya. Kami juga melakukan apakah itu melalui media sosial, apakah itu melalui buletin, apakah itu juga melalui buku dan sebagainya. Kita membuka ruang-ruang publik yang lebih banyak untuk mendiskusikan itu. Demikian juga diskusi-diskusi kita juga harapkan lebih banyak sehingga kita bisa mengambil perhatian publik untuk melihat apa sih yang terjadi di dalam bidang ini, bidang tata ruang dan sebagainya. Harapan saya teman-teman mahasiswa juga bisa memulai itu ya, di dalam studi-studi yang dilakukan bisa mengambil poin-poin yang bisa dipublikasikan di dalam berbagai media. Seperti sekarang media sosial juga berperan sangat besar ya, adik-adik teman-teman bisa mengulasnya, permasalahan-permasalahan tata ruang di kota tertentu, misalnya di sekitar adik-adik sendiri, misalnya Solo, Karanganyar, Boyolali, dan sebagainya. Kalau itu perlu diulas, menurut saya baik sekali diulas saja dalam berbagai media, apakah itu diskusi, apakah itu penulisan. Sekarang yang berkembang kalau media sosial kan storytelling ya, storytelling. Nah, Anda bisa juga melakukan storytelling misalnya terhadap satu kawasan yang misalnya kawasan kumuh yang ada persoalan atau mungkin bukan hanya persoalan tapi keberhasilan, misalnya keberhasilan menyediakan ruang publik di suatu tempat, Anda bisa ulas dalam storytelling yang tidak terlalu panjang dan Anda bisa terbitkan di dalam berbagai media, apakah itu media sosial maupun media yang lain. Dan kalau jika perlu Anda memerlukan diskusi, kita bisa diskusikan bersama, baik IAP maupun para ahli. Bapak Ibu dosen saya kira sangat terbuka untuk mendiskusikan isu-isu yang ada di sekitar kita. Itulah yang menjadi concern tadi Pak Asikin ya, daya kritis, kepekaan dari kita semuanya ya, saya kira kita semuanya, tidak hanya mahasiswa, dosen, juga kami di IAP juga punya daya kritis atau kepekaan terhadap fenomena yang sedang terjadi terkait kota kita, terkait tata ruang dan kawasan-kawasan pemukiman kita. Itu Mas Rian, silahkan. Nanti di IAP ada teman-teman yang ada kegiatan dengan yang membidangi program Perencana Muda, nanti bisa berkomunikasi. Dan intinya sekali lagi kita tidak harus melakukan itu sendiri, tapi bisa berkolaborasi. Tadi di depan saya menyampaikan planning is about collaborative action, jadi tidak harus kita melakukan sendiri, tapi dengan bersama-sama mungkin apa yang kita lakukan bisa lebih punya manfaat yang lebih besar. Terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Rian dan terima kasih atas jawaban dari Pak Agung. Selanjutnya ada pertanyaan dari Febrianto Bota Dandus. Izin bertanya Pak, berkaitan dengan perkembangan zaman, dalam hal pengetahuan umum kewilayahan, saya melihat ada banyak sekali kaum milenial yang belum mengenal, misalnya nama kabupaten atau kecamatan atau kota yang ada di sekitar mereka. Menurut saya ini harus diperhatikan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara atau strategi dari pemerintah dan IAP untuk memberikan edukasi atau mensosialisasikan hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Febrianto atas pertanyaannya. Ya, itu tadi, seperti saya sampaikan tadi, lebih banyaklah kita mengulas, menulis, membuat story tentang kota kita atau tentang kawasan kita, atau misalnya kita bersepeda misalnya, kayak di sini kan suka bersepeda kemana-mana. Misalnya bersepeda ke Boyolali lah, dari Solo ke Boyolali, ada spot yang menarik dan sebagainya. Kalau kita punya perspektif perencana kota, mungkin ulasannya lebih agak-agak ilmiah perencanaan ya. Misalnya, wah ini kawasan ini, oh ada ruang publik di mana ya, Banyudono nih, ada ruang publik yang ini punya story. Misalnya ruang publik ini punya sejarah seperti ini dan sekarang bermanfaat sebagai ruang untuk interaksi sosial yang bermanfaat untuk masyarakat, ada kulinernya dan sebagainya. Itu kan kalau yang nulis anak PWK kan harusnya beda ya dengan kalau yang nulis yang non PWK ya. Jadi unsur ruangnya bisa muncul. Ya, Pak? Iya, sudut pandangnya. Judul lagu ya Pak Agung. Judul lagu pandangnya. punyanya Didi Kempot itu juga ke PWK-nya gede loh ya, tuh, jadi kuat tuh. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan, mengejawantahkan ide-ide dan gagasan tentang kota, tentang ruang, dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman ya, oleh mahasiswa semuanya. Sehingga bisa disampaikan bahwa ini secara administrasi, oh ini terletak di seperti nulis tugas lah, biasalah. Saya kira kemampuan itu dimiliki kok dari teman-teman mahasiswa, tetapi menuangkan itu, mempublikasikan itu dalam menjadi sebuah media yang enak dilihat, ini kan memang perlu kita belajar. Dan sepertinya kalau anak milenial sekarang ya, storytelling itu bagus loh. Saya sendiri baru belajar juga tentang storytelling. Jadi mengungkapkan sesuatu yang punya story gitu. Nah, kemarin saya tertarik juga dengan idenya Pak Sandiaga Uno. Dia menelurkan ide tentang storynomic. Jadi storynomic itu adalah ekonomi yang berbasis story, yang berbasis experience. Jadi storynomic itu sesuatu yang bisa dijual karena punya experience dan punya daya story, daya cerita yang cukup banyak, dan itu dikembangkan dalam sektor pariwisata. Dan itu juga menarik untuk dikaji bahwa dari story yang singkat, misalnya ulasan tentang kuliner di satu tempat, maka itu akan menjadi mengenerate ekonomi yang besar, misalnya orang datang dan sebagainya, orang ingin melihat dan sebagainya. Demikian juga dengan yang disampaikan Febrianto tadi, orang tidak mengenal, dengan story yang dikemas baik dalam media, orang lebih bisa mengenal. Mungkin itu Febrianto, ide saya aja sih sebenarnya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Febrianto dan juga terima kasih atas jawaban dari Pak Agung. Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau menulis di kolom chat. Barangkali sambil menunggu teman-teman menyusun pertanyaan ya, saya ingin menambahkan sedikit tanggapan terhadap apa yang disampaikan Pak Agung. Terutama ini Pak Agung, nun sewu Pak Agung, yang mengenai klasifikasi kerja profesi tadi di salah satu slide disebutkan bahwa
perencanaan wilayah dan kota itu merupakan bagian dari tata lingkungan. Nah ini saya baru saja membaca ini ada berita yang menggembirakan itu bagi kita semua itu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu ternyata sudah mengangkat derajat kita itu. Jadi klasifikasi kita ini sekarang sudah ditingkatkan bukan sebagai bagian atau subklasifikasi dari tata lingkungan, tapi sudah setara dengan tata lingkungan. Jadi kalau tadi kan arsitektur, tata lingkungan, kemudian kita ada di sub dari tata lingkungan, sekarang kita sudah setara arsitektur, tata lingkungan, termasuk sekarang perencanaan wilayah dan kota. Jadi ini saya rasa satu hal yang membanggakan dan mudah-mudahan ini semakin memotivasi adik-adik mahasiswa ini untuk semakin mantap menekuni dunianya gitu ya. Soal saya itu Pak Agung, terima kasih. Terima kasih Pak Rizwan atas koreksinya yang terbaru, betul. Pak Turun koreksinya. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin teman-teman lain yang ingin bertanya bisa bertanya di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Agung atas waktu dan juga pemaparannya yang telah diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah dibagikan oleh Pak Agung bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan mendengarkan kelas ini hingga akhir. Nah, kalau boleh saya simpulkan, kuliah tematik pada hari ini, tempat kerja lulusan PWK itu banyak sekali. Ada yang di instansi pemerintah, swasta, BHMN, BUMN, LSM atau NGO, dan lain-lain. Kemudian adanya PUPR di setiap kabupaten itu menjadikan peluang yang cukup baik bagi lulusan PWK untuk bekerja di instansi pemerintah. Kemudian ada juga kompetensi yang harus dimiliki atau dikuasai oleh lulusan PWK, diantaranya daya kritis terhadap kepekaan lingkungan, kemudian yang utama yaitu identifikasi dan analisis perencanaan dan pengembangan lahan. Kemudian ada juga kompetensi yang cukup menarik, yaitu mengambil keputusan. Ada juga kompetensi pendukung, diantaranya seperti komunikasi, organisasi manajemen, berpikir kritis, serta teknik analisis dan penulisan. Kemudian ada isu strategis yang harus dipahami juga oleh lulusan PWK, seperti teknologi, kebencanaan, dan lain-lain. Kemudian ada juga isu strategis perencanaan kota dalam 5-10 tahun yang akan datang, seperti public space, green city, kota sehat, dan masih banyak lagi. Nah, tantangan untuk perencana yaitu kecepatan informasi dan teknologi, partisipasi publik, serta kecepatan respon perencana terhadap komentar publik. Nah, kemudian ada juga yang diharapkan apa sih dari profesi ini? Nah, dari profesi ini tuh harapannya bisa berorientasi dalam pembangunan lahan, serta profesi ini tuh masih ada hubungannya dengan arsitektur lanskap. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Pak Agung atas waktunya. Semoga selalu sehat. Sampai bertemu lagi di kuliah tematik kami berikutnya. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Veronica. Sangat menarik dan informatif sekali pemaparan yang telah disampaikan Bapak Agung. Menginjak ke acara selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Kepada Saudara Syifa Maulidia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Adi. Selamat siang untuk teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Untuk teman-teman semua, bagi yang bisa menyalakan kamera, harap menyalakan kamera untuk diambil dokumentasinya. Oke, bisa langsung saya mulai untuk slide yang pertama. 1, 2. Oke, untuk yang kedua. Baik, sudah selesai. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Adi. Ya, terima kasih.
Acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua hadirin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi masa yang akan mendatang. Amin. Cukup sekian dari kami. Apabila ada perkataan yang salah atau kurang berkenan, saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.